selamat siang. Apa kabar sahabat sehat semuanya? Hari ini Bincang Sehat kembali menjumpai Anda. Dan hari ini kami akan berbagi informasi seputar dunia kesehatan. Tentunya Anda akan mengikuti acara ini dari awal sampai selesai karena hari ini kami akan mengupas tuntas masalah kesehatan jantung. Hadir bersama saya narasumber yang hebat. Beliau adalah dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar. Apa kabar Dokter Bagus Heri Kuncahyo? Alhamdulillah, sehat luar biasa Mbak Ulan. Iya, terima kasih dokter sudah menemani saya pada siang hari ini menjumpai sahabat sehat semuanya. Yang pastinya sudah tidak sabar untuk mendengar informasi yang menarik ya dokter tentang dunia kesehatan terutama jantung. Iya. Dokter, hari ini kita akan berbicara tentang masalah penyakit jantung koroner. Dikatakan bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu menjadi penyebab kematian nomor 1, dokter. Bahkan dari angka WHO dikatakan bahwa 17 juta kematian itu disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Bahkan HIV, malaria dan TBC itu hanya 3 juta kematian. Dan di tahun 2020 penyakit jantung koroner meningkat jadi 36% menjadi penyebab kematian. Dan artinya 2 kali lipat dari penyakit kanker dokter. Dan artinya lagi 1 dari 4 pasien itu meninggal mendadak yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Ya, yang mau saya tanyakan dokter, apakah toh yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner itu bisa dijelaskan kepada sahabat sehat? Iya, jadi gini Mbak Ulan, buat sahabat sehat juga. Jadi benar tadi yang disebutkan bahwa memang penyakit jantung tetap ya jadi salip-salipan sama stroke ya, penyebab kematian paling banyak. Itu yang kenapa kok sering jadi momok buat kita. Kalau pernah saya hitung-hitung itu angka kematiannya cukup besar, setiap 30 menit ada orang di sekitar kita yang meninggal karena penyakit serangan jantung koroner. Betul. Jadi prinsipnya kalau yang penyakit jantung koroner itu adalah ketika jantung ini membutuhkan oksigen, membutuhkan nutrisi, tapi tidak mampu dicukupi oleh pembuluh darah koroner yang ngasih makan itu. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena penyempitan atau karena sumbatan. Prinsipnya itu. Oh baik, baik. Jadi faktor penyebab terjadinya penyakit jantung koroner tadi apa dokter, bisa dijelaskan lebih jelas? Jadi kan prinsipnya aterosklerosis. Jadi pada pembuluh darah kita itu ada endotel ya, dinding-dinding yang melapisi pembuluh darah itu ada yang tersumbat. Jadi ada timbunan plak. Kalau kita dengan pola hidup yang tidak sehat, termasuk merokok, dengan lemak, itu dinding-dinding pembuluh darahnya jadi ada plak, timbunan lemak. Nah, pas kondisi tertentu ada rupture, ada robekan dari plaknya itu yang menyumbat di pembuluh darahnya. Kalau pas pembuluh darahnya vital, bisa macam-macam manifestasinya, mulai dari nyeri sampai henti jantung. Itu yang ditakutkan dari serangan jantung. Baik. Bisa dijelaskan juga kepada sahabat sehat dokter supaya mereka bisa lebih jeli. Kira-kira gejala apa yang timbul kalau orang itu terkena penyakit jantung koroner itu dokter? Iya Mbak Ulan, jadi kalau penyakit jantung koroner itu yang sering muncul keluhannya, ini yang gejala yang jelas ya, yang full blown. Jadi nyeri dada di tengah, cenderung sebelah kiri, bisa tembus ke punggung atau menjalar ke tangan kita, terutama yang bagian kelingking, bisa tembus ke punggung atau ke rahang, disertai dengan keringat dingin. Mual, aktivitas sistem simpatis kita jadi meningkat semua, itu yang dirasakan. Kemudian kadang rasa ini kayak mau pingsan, berdebar-debar. Nah, kalau sudah ada gejala seperti itu, kita harus lebih hati-hati. Itu salah satu gejala yang paling khas dari penyakit jantung koroner. Begitu ya dokter. Itu sering saya menjumpai di rumah sakit, itu orang datang ke rumah sakit, dia bilang keluhannya, dokter tadi itu tidak apa-apa loh, tadi sudah saya keroi loh Bapak tidak apa-apa, tiba-tiba kok sesek. Nah itu bisa dikatakan seperti itu ya dokter? Iya bisa, jadi itu tadi yang saya bilang gejala yang khas, tapi tidak selalu seperti itu. Ada kalau di istilah kita angina ekivalen, jadi nyeri dada yang enggak tipikal, enggak khas. Seperti pada orang dengan usia lanjut di atas 65 tahun itu kadang
nyerinya nggak khas, nggak seperti yang saya sebutkan tadi, kadang cuma nafsu makannya berkurang atau tiba-tiba keringat dingin tanpa nyeri, atau pasien dengan diabetes karena dia neuropati ya, sama seperti manifestasi dari orang dengan diabetes lama, sarafnya kan nggak sensitif, jadi nggak ada keluhan yang khas seperti itu. Bisa jadi memang makanya itu tadi kita penting screening, kita cari faktor resikonya apa. Kalau pasiennya keluhannya nggak khas tapi ada faktor resikonya itu tadi, ada riwayat kencing manis, pasiennya merokok, usianya lanjut, ya kadang memang keluhannya nggak khas. Jadi tidak seperti yang dikatakan, tidak selalu yang dikatakan seperti dokter Bagus tadi ya dokter ya. Jadi kalau itu dokter, kalau ada telapak tangan yang berkeringat terus gitu, itu apa juga tanda-tanda jantung kita ada masalah dokter? Ya, sering kali yang ditanyakan itu ya, jadi belum tentu. Jadi manifestasi dari tangan yang sering berkeringat itu dari hormonal. Pasien dengan hipertiroid, kelenjar gondok yang aktif itu juga kadang keringat dingin. Juga kelainan hormonal yang lain juga seperti itu. Memang pada kondisi tertentu memang manifestasinya salah satunya keringat dingin, kadang jadi keluar di telapak-telapak, tapi itu bukan gejala khas, tapi yang lebih khas tadi yang itu tadi yang buat nyeri dadanya, untuk yang serangan jantungnya. Nyeri dada tadi ya dokter. Iya. Terus itu tadi berarti kalau kita punya gejala seperti tadi itu kita harus ya dokter, jeli ya, segera menghubungi klinik atau tempat pelayanan kesehatan terdekat ya dokter, untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Ini pentingnya. Jadi kalau seringkali datang ke kita itu sudah terlambat. Padahal kalau ada di guideline kita, di panduan kita bahwa semakin cepat diketahui, pengobatannya lebih mudah, lebih cepat, hasilnya lebih baik. Kalau istilah kita dari first medical contact, jadi ketemu perawat, ketemu petugas di UGD, ketemu di puskesmas 30 menit itu sudah tahu sakitnya apa. Sekarang pemeriksaan rekam jantung, EKG itu sudah luas, begitu tahu 30 menit harus dapat tata laksana yang benar. Kalau pas munculnya barusan datang ke kita, hasilnya bagus sekali Mbak. Kan mungkin pernah dengar ya orang sakit jantung koroner harus dipasang ring. Kalau pas kondisinya benar-benar baru, ada beberapa pemberian pengobatan itu responnya bagus meskipun nggak dipasang ring. Nah itu jadi patokannya 30 menit sebetulnya untuk menegakkan diagnosa itu. Seringkali datang ke kita, yaitu tadi sudah keroan dulu, ditunda besoknya. Nah itu kadang saya suka keroan loh, saya juga dokter. Tapi nggak selalu seperti itu. Iya. Berarti kita harus jeli seperti tadi ya, 30 menit sahabat sehat ya. Jangan lupa, jangan lama-lama ketika kita mengalami masalah atau keluhan, segera hubungi klinik kesehatan atau pelayanan kesehatan terdekat. Lalu siapa saja dokter yang beresiko terkena penyakit jantung koroner? Bisa dijelaskan? Jadi seperti yang disebutkan tadi, jadi prinsipnya secara umum itu dibedakan jadi dua Mbak. Ada faktor predisposisi atau risk factor, faktor-faktor risiko yang menunjang seseorang itu bisa terkena penyakit jantung koroner. Jadi dipisahkan antara faktor yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi apa? Contohnya jenis kelamin. Jadi laki-laki kalau usianya sama-sama dibandingkan dengan perempuan, usia produktif kayak Mbak Wulan, kemungkinan untuk terkena serangan jantung koroner lebih kecil dibandingkan laki-laki. Tapi ketika nanti sudah menopause, sudah nggak menstruasi lagi, sama resikonya antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu kan kita nggak bisa merubah ya, mau ini. Terus ras tertentu, jadi ada beberapa ras tertentu itu yang memang risiko penyakit jantung koronernya jadi lebih besar, ras kulit hitam, orang-orang negro gitu. Kemudian risk factor history, jadi kalau seandainya orang tua kita meninggal konfirm dengan penyakit jantung koroner. Kalau laki-laki usianya lebih dari kurang dari 55 tahun atau perempuan kurang dari 65 tahun lah, itu risiko buat anaknya menderita sakit jantung koroner. Tapi kalau meninggalnya orang tua sudah 70 tahun dengan jantung koroner, itu kita nggak masuk faktor risiko karena yaitu degeneratif, penyakit sumbatannya memang sudah muncul pada usia-usia segitu. Itu yang faktor risiko yang nggak bisa kita ubah, tapi ada beberapa faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Contohnya itu tadi merokok, kemudian obesitas, kurang gerak, olahraganya nggak teratur, terus lifestyle ya, makan. Kita kan sekarang semuanya serba fast food ya, mau apa-apa sekarang tinggal klik pencet online, tombol aja udah datang makanan.
Kalau dulu kan kita masih harus jalan, naik sepeda, Iya. nah, itu seperti itu yang sedentary lifestyle ya. Jadi Iya. kurang gerak, kemudian faktor risiko diabetes. Betul. Itu beberapa faktor yang bisa modifikasi. Kalau kita bisa kontrol itu kan lebih baik. Tapi kalau yang risk factor yang kita nggak bisa modifikasi ya udah. Lah itu tadi beberapa faktor itu tuh yang kita kendalikan nanti. Dokter tadi mengatakan obesitas ya. Kalau ada pertanyaan dokter, berarti kalau orang kurus itu resiko kena penyakit jantung koronernya itu lebih kecil daripada orang yang gemuk, itu betul apa salah, mitos atau fakta itu dokter kira-kira? Nggak selalu ya, jadi saya dulu awalnya juga gitu mikir, orang gemuk, wah ini kalau dicek laboratorium mesti nemu ini diabetes apa asam urat, pasti ini apa, banyak yang masalah ini ya. Tapi ternyata enggak, yang kurus belum juga tentu. Saya mikir ini mesti normal, tapi ternyata nggak ada korelasinya. Tapi yang jelas dengan obesitas itu jadi salah satu faktor predisposisi atau risk factor buat penyakit jantung koroner. Ngeceknya gampang Mbak, jadi kalau laki-laki ukur ini ngeliat perut ya, kalau laki-laki kalau sudah perutnya lebih dari 90 cm atau perempuan kurang lebih dari 80 cm itu sudah hati-hati. Obes, perutnya sudah gemuk, timbunan lemaknya sudah banyak. Nah itu salah satu faktor resiko yang bisa resiko kita penunjang. Iya. Iya dokter. Berarti hati-hati juga untuk sahabat saya semuanya, jaga dan kontrol berat badan Anda ya, tetap sehat. Terima kasih dokter. Ini ada lagi juga pertanyaan dari saya. Dokter Bagus sudah bertahun-tahun ya berkecimpung di dunia kesehatan jantung. Itu apakah ada kasus ibu hamil dengan penyakit jantung koroner? Dan bagaimana pengaruhnya pada janin? Mengingat ibu hamil itu kan tidak boleh sembarang minum obat gitu loh dokter ya. Itu kira-kira dokter jantung dokter Bagus pernah enggak mengalami kasus seperti ini? Jadi ibu hamil beliau mengalami jantung koroner gitu maksud saya. Jadi tadi yang saya sebutkan salah satu faktor yang membedakan adalah jenis kelamin. Jadi kalau usia produktif wanita itu risiko buat terkena jantung koroner lebih kecil karena ada hormonal. Jadi ada secara hormonal kan berbeda yang bikin kenapa perempuan bisa hamil. Secara ini disebutkan bahwa estrogennya mempunyai faktor pelindungan protektif untuk jantungnya. Makanya kenapa kalau sudah menopause usianya lebih dari 65 tahun faktor risikonya sama. Jadi kecil sebetulnya kemungkinan kalau penyakit jantung koroner ya, yang pada ibu-ibu hamil. Yang banyak itu justru malah penyakit yang lain, penyakit jantung yang lain. Misalnya penyakit jantung bawaan atau kelainan katup, jantung rematik. Nah itu sebelumnya nggak ketahuan, tapi ketika orang hamil dengan hemodinamik yang meningkat, itu denyutnya jadi lebih cepat, cairan di dalam tubuhnya jadi banyak, itu baru kelihatan setelah hamil. Nah, jadi kalau dalam hal ini untuk penyakit jantung koroner kecil kemungkinan ya ada 1-2, kecuali memang sebelumnya pasien itu dengan tensi yang sering tinggi terus atau pasiennya gemuk sekali, lah itu masih bisa koroner. Tapi kalau penyakit jantung koroner pada ibu hamil kasusnya jarang, tapi justru ketemu penyakit jantung yang lain, tapi bukan koroner. Terima kasih. Lalu bagaimana cara mengetahui kemampuan jantung kita itu masih bekerja optimal atau tidak? Jadi ini pentingnya screening. Jadi kalau di panduan kita lebih dari 40 tahun kita harus lebih aware. Jadi sering-sering periksa tensi, sering-sering kalau ada keluhan periksa ke dokter. Sambil itu tadi kadang kita nggak sadar dengan aktivitas sehari-hari itu ada beberapa faktor resiko yang bisa memastikan untuk membantu. Salah satunya rekam jantung yang paling gampang. Itu tadi kan yang patokan 30 menit itu kita tahu dari rekam jantung. Jadi kayak mungkin EKG ya yang dicop-cop di dada itu screening. Kemudian yang kedua kalau memang selain kalau foto ronsen nggak terlalu membantu ya yang buat jantung koroner, tapi treadmill. Ada orang tuh yang keluhannya nggak khas, saya kok tadi ya kayak tadi yang nggak khas, kok kadang nyeri tapi kok berkaitan sama ini ya Mbak, gerak, bukan karena aktivitas itu iya apa enggak,
direkam jantung kok normal-normal. Nah, itu kita perlu modalitas tertentu, jadi treadmill. Treadmill. Jadi, dokter bisa dijelaskan treadmill itu apa dokter? Terus di Budi Rahayu apa sudah tersedia atau bagaimana, bisa dijelaskan ke sahabat sehat? Prinsipnya treadmill itu adalah stress test. Jadi kalau kita waktu rekam jantung, EKG atau USG, echo ya, USG jantung itu kan dalam kondisi istirahat. Pasiennya tidur, kita rekam. Nah, bisa jadi kan tadi prinsipnya kalau penyakit jantung koroner itu oksigen supply dan demandnya nggak seimbang. Jadi kebutuhan oksigennya banyak tapi nggak bisa dicukupi sama tubuhnya. Yang meningkatkan oksigen demand itu apa? Aktivitas. Jadi kadang yang khas yang buat jantung koroner itu berkaitan dengan aktivitas. Misalnya naik tangga, ini tadi lumayan Mbak, syuting naik tangga 3 langsung diajak itu sudah olahraga itu sama Mbak Wulan. Itu begitu sampai atas menggeh-menggeh. Lah kalau pas seandainya memang induce activity, dadanya ikut nyeri, tapi dipakai istirahat hilang. Lah kalau pas pasiennya tiduran direkam kan nggak kelihatan. Nah, caranya gimana? Kita ngetesnya pakai treadmill. Jadi pasiennya sama kayak dipasang alat rekam jantung, tapi dites sambil lari. Nah, nanti dengan hasil pemeriksaan itu kalau memang berkaitan sama aktivitas, kelihatan ada iskemik, ada aliran darah ke koronernya yang kelihatan setelah lari itu tadi. Jadi prinsipnya itu induce by activity. Baik. Berarti untuk proses treadmill itu di Budi Rahayu sudah tersedia ya dokter ya? Sudah di tempat kita. Setiap hari apa dokter bisa karena apa namanya? Baru ya, masih baru. Mungkin kalau di swasta di Blitar nomor 1 ini Mbak, di Budi Rahayu ya. Tapi buat karena ini ya perjanjian, nanti ada nomor bisa kontak ke pendaftaran di Budi Rahayu, nanti ada kontak perawat kita yang membantu buat teknis. Karena sebetulnya nggak ada persiapan khusus sih buat tindakannya, cuman kita perlu janjian karena ada beberapa obat yang harus disesuaikan, ada yang perlu di stop, nah itu nanti yang kita janjian. Tapi sementara ini kalau jadwal rutin nggak ada, tapi kalau seandainya ada perlu sesuai kesepakatan janjian dulu nanti. Fleksibel gitu ya dokter berarti ya, janjian dulu sama dokter Bagus begitu nggih. Iya, sahabat sehat semuanya. Kalau Anda ingin mengikuti treadmill bisa menghubungi di Poli Jantung Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu. Ya, dokter bisa dijelaskan kepada sahabat sehat semuanya bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner? Iya, jadi prinsipnya mengendalikan faktor resiko itu tadi. Jadi kalau ada singkatan, kalau dulu singkatannya sehat dari apa namanya Kemenkes, tapi sekarang dirubah jadi cerdik. Jadi akronim singkatan. Kalau C-nya itu cerdik itu apa dokter? Iya, jadi ada singkatan, nanti dibuat singkatan yang C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Tadi sudah lebih dari 40 tahun, jangan segan-segan kita ngecek tensi yang paling gampang ya. Yang kedua enyahkan rokok. Jadi salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner adalah menghentikan rokok. Kemudian yang ketiga R, jadi rajin berolahraga. Jadi salah satu faktor yang berpengaruh tadi kan sedentary lifestyle ya. Kita kurang gerak dengan olahraga. Targetnya kita bisa olahraga 3 sampai 5 kali dalam seminggu, minimal 30 menit itu cukup buat kesehatan jantung kita. Kemudian yang keempat D dengan diet seimbang. Jadi apa aja Mbak biasanya yang bikin orang sakit jantung koroner? Yang lemak-lemak mungkin dia dokter. Sip ya, jadi lemak-lemaknya tinggi. Terus yang sering kelewatan itu ini Mbak, apa? Cemilan. Oh gitu ya. Aduh, dokter jangan gitu, saya suka cemilan loh. Ya sama saya. Ngomongnya gampang Mbak ya, tapi ngelakon ini susah. Jadi kita kadang nggak sadar kalau makan cemilan kayak snack-snack, terus apa namanya kerupuk, gorengan, gorengan. Nah itu salah satu faktor yang enak loh dokter. Iya. Itu dikurangi. Jadi salah satu faktor yang berpengaruh. Yang kedua sayur sama buahnya ditambah. Kemudian yang I-nya apa namanya istirahat cukup. Jadi orang normal dewasa 6 sampai 8 jam sehari. Kalau Mbak Wulan tidurnya sehari berapa jam? Saya bisa lebih dokter, saya kayak lowo gitu loh dokter. Kalau siang mental molor. Lah iya. Ya, prinsipnya jam tidurnya tercukupi. Yang kedua K. Iya, yang K, yang terakhir itu dokter ya. Kendalikan stres, jadi healing. Kalau orang bilang sekarang bahasa sekarang ya dokter. Jadi cukup buat mengurangi stres. Kadang kita ya perlu refreshing, nggak perlu mikir yang jauh-jauh harus jalan ke sana.
kadang arisan ya sambil gosip itu kan juga gibah ya dokter. Gibah itu juga kadang bisa mengurangi stres. Kalau nggak malah tambah stres kalau kita yang digibahi. Iya ya, betul. Jadi prinsipnya itu tadi cerdik kalau akronimnya ya. Iya, gitu ya dokter. Iya. Jadi kita harus yang pertama cek kesehatan berkala tadi, enyahkan rokok, rajin aktivitas, diet seimbang ya dokter ya, istirahat cukup dan kelola stres. Iya. Dokter terima kasih sekali, siang ini sungguh luar biasa. Sahabat sehat, demikian ulasan yang menarik dari Dokter Bagus Hedi Kuncahyo, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar. Dokter bisa berpesan kepada sahabat sehat semuanya bila ingin menghubungi dokter jantung bisa menjumpai di hari apa saja buka prakteknya? Iya, jadi kalau di Poli kita buka hari Senin dan Kamis Mbak ya, jam 4 sampai jam 6 sore. Kemudian ini tambahan jadi selain itu tadi ya treadmill, treadmill itu yang baru jadi yang buat pemeriksaan yang baru kita di sini. Tapi kalau pemeriksaan yang lain buat screening itu tadi ya kayak rekam jantung, jangan ragu-ragu, paling gampang rekam jantung itu non invasif, kita nggak perlu cubles-cubles kadang kan mikirnya tidak ribet ya dokter. Terus yang kedua echo USG jantung, jadi dengan USG jantung kita bisa ngecek secara anatomi dan fungsi jantungnya gimana, ngecek kekuatan jantung. Selain treadmill kita bisa ngecek kontraksinya dari echo itu tadi USG jantung. Yang ketiga sebenarnya di sini kita bisa MSCT, jadi prinsipnya kayak CT scan tapi ngecek pembuluh darah jantungnya itu juga bisa dilakukan di sini sebetulnya. Baik, gitu saja dokter? Iya. Oke, terima kasih dokter Bagus. Sahabat sehat yang terkasih, demikianlah ulasan yang menarik dari Dokter Bagus Hedi Kuncahyo, luar biasa sekali dan tentunya ini semuanya bermanfaat bagi Anda semua. Dan dari hasil perbincangan kami hari ini, saya boleh mengambil kesimpulan bahwa penyakit jantung itu merupakan penyebab kematian terbanyak. Dengan deteksi dini akan lebih mudah mendapatkan penanganan dan menghindari komplikasi. Upayakan perilaku hidup sehat dengan cerdik, yaitu cek kesehatan berkala, enyahkan rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang dan sehat tentunya, istirahat cukup dan kelola stres. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe di channel YouTube Budi Rahayu Kreatif, Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar. Bila sahabat sehat ingin menjumpai kami di Poliklinik Jantung, bisa melakukan pendaftaran online di www.budirahayu.com atau telemedicine. Saya Wulan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Bincang Sehat selanjutnya. Salam sehat untuk Anda dan tetap semangat. Pemeriksaan treadmill atau yang juga dikenal dengan sebutan stress test merupakan pemeriksaan yang dilakukan guna melihat kinerja jantung selama seseorang melakukan aktivitas fisik. Hal ini karena aktivitas fisik dapat membuat jantung memompa lebih keras dan cepat. Nah, pemeriksaan ini dapat membantu mengungkapkan adanya masalah aliran darah dalam jantung. Ketika seseorang melakukan pemeriksaan ini, irama jantung, tekanan darah, hingga pernapasan akan dilakukan pemantauan saat pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan treadmill ini sudah tersedia di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar. Untuk info lebih lanjut, hubungi Poli Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar.